Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke, alhamdulillah ya. Sehat semua? Ya. Sudah sarapan? Ya. Aduh. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, untuk itu Pak Guru ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Baik adik-adik, untuk itu lebih menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita dahulukan dengan berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, itulah doa yang sudah diwakilkan oleh teman kalian, Adik Firman. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Amin ya. Kita akan masuk pada pembelajaran, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita di minggu kemarin? Ya. Tentang apa? Anak yatim. Nah, di anak yatim itu penjelasannya di dalam Al-Quran, yaitu di Al-Quran surat apa? Surat An-Nahl. Nah, apa ayat pertama dari surat An-Nahl? Bagus. Nah, berarti pembelajaran kita di hari kemarin sudah kalian pahami ya? Nah, bahwa di pembelajaran kemarin itu tentang bagaimana kita menyayangi anak yatim ya. Kemudian bagaimana kita membantu seorang anak yatim ya. Itu yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Maun ya. Nah, baik pada hari ini kita akan mempelajari yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak tentang Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Ya, firman apa? Asmaul Husna adalah nama baik Allah ya. Nah, kemudian apa pentingnya kita dalam mengenal Asmaul Husna? Apa penting kita untuk mengenal Asmaul Husna? Penting tidak? Kenapa penting? Apa? Karena kita akan lebih dekat kepada Allah. Kalau kita mengenal Asmaul Husna, kita akan lebih dekat dengan Allah. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna itu sendiri, bahwa Asmaul Husna ini adalah 99 nama-nama indah Allah yang ada di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu Asmaul Husna itu ada 99 nama-nama Allah ya. Ada 99 nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini 5 Asmaul Husna ya. Ada 5 Asmaul Husna. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Qawiyyu ya. Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Qayyum ya. Kemudian yang ketiga apa? Al-Mu'min. Nah, kemudian Al-Ba'is. Nah, itu adalah kelima Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang
sebagai pedoman hidup. Ya, kita yakin dengan nilai-nilai Asmaul Husna sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan makna ataupun penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian akan menjelaskan apa itu Asmaul Husna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut adalah membuat karya kreatif yang berupa ataupun rencana aksi tentang nilai-nilai dari Asmaul Husna itu sendiri. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita masuk pada materi itu, Pak Guru ingin menampilkan sebuah video yang menggambarkan tentang Asmaul Husna. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Menggambarkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang penerapan dalam Asmaul Husna. Untuk yang pertama adalah Al-Qawiyyu, itu adalah Allah Maha Kuat, yang artinya bahwa Allah itu adalah Maha Kuat. Nah, dari video tadi yang kalian lihat itu menggambarkan bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita berupa kekuatan fisik. Nah, dari kekuatan fisik ini kita pergunakan untuk membantu orang, ya. Seperti kita mempunyai tenaga, khususnya laki-laki yang mempunyai tenaga yang kuat. Apabila seorang teman kita yang membutuhkan misalnya apa? Mengangkat sesuatu yang berat, maka kita sebagai laki-laki akan membantu mengangkat apa yang menjadi beban dia dalam melakukan tugas itu, ya. Jadi itu adalah contoh dari Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua adalah Al-Qayyum, yaitu Allah itu adalah Maha Mandiri, ya. Bahwa Allah itu adalah berdiri sendiri, ya. Jadi dalam penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contohnya? Khususnya di sekolah. Ketika kalian akan diberikan tugas oleh guru, maka tugas tersebut harus kalian kerjakan dengan sendiri. Itu yang disebut dengan mandiri, tanpa memerlukan bantuan orang lain. Jadi ketika orang tua tidak ada di rumahnya berantakan, nah apa yang akan kita lakukan? Sebagai seorang anak, kita harus membantu pekerjaan yang ada di rumah. Kita harus bersih-bersih, ya. Itu yang disebut dengan mandiri. Ini adalah merupakan penerapan dari sifat Allah dalam Asmaul Husna. Baik adik-adik, untuk itu dari penjelasan materi tadi, Pak Guru akan membagikan kelompok berdasarkan dengan gaya belajar kalian, ya. Gaya belajar kalian yang sudah kita petakan sebelumnya. Jadi untuk kelompok satu adalah kelompok visual, ya. Kelompok visual. Kemudian kelompok 2 ini kelompok auditori. Kemudian untuk kelompok 3 adalah kelompok kinestetik, ya. Jadi dari masing-masing kelompok ini Pak Guru sudah membaginya dengan berbagai ataupun gaya belajarnya masing-masing. Kalau kelompok visual itu mereka cenderung lebih senang dengan belajar bagaimana itu menggambar, ya, menyusun desain. Nah, itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok auditori, ya, mereka cenderung lebih suka ataupun melihat sesuatu ataupun mendengar sesuatu, baik itu dari penjelasan Pak Guru tadi ataupun melihat video tayangan yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian untuk kelompok 3, mereka cenderung lebih suka itu mempraktekkan langsung ataupun mensimulasikan
penerapan yang mencerminkan nilai-nilai dari Asmaul Husna itu sendiri. Paham ya? Baik adik-adik, Pak Guru akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan bersama dari setiap kelompok. Jadi di sini ada sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya, tugasnya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi dari ketiga tugas ini, untuk kelompok 1 mereka nantinya akan mengerjakan tugas menyusun ataupun membuat sebuah karya ataupun poster yang termasuk dalam penerapan ataupun sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok auditori, mereka akan mendiskusikan poin-poin penting terkait dengan materi yaitu penerapan dan sifat-sifat Allah dari Asmaul Husna. Untuk kelompok kinestetik, mereka akan memperagakan atau role play, mensimulasikan apa yang menjadi penjelasan materi tadi, khususnya dalam penerapan sifat Allah dalam Asmaul Husna itu sendiri ya. Itu adalah tugas dari masing-masing kelompok. Sekarang Pak Guru akan berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kalian. Silakan dikerjakan. Pemaparan ataupun presentasi dari masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Bagaimana dengan hasil kelompok 1? Apakah sudah baik? Bagus gambarnya? Nah, oke, untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tadi membacakan hasil pekerjaan kami. Tugas kami adalah menyusun poin-poin diskusi dan presentasi lisan mengenai penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari.
dengan siapapun dalam menjalani kekuasaan dan mengatur alam semesta. Baik, itulah hasil diskusi ataupun pemaparan dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita masuk pada kelompok kinestetik. Kelompok 3 kinestetik, yaitu tugasnya adalah mereka akan melakukan role play ataupun simulasi bagaimana penerapan sifat Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya? Ya, untuk kelompok 3, Pak Guru persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, contoh simulasi yang akan mereka tampilkan nanti adalah bagaimana memberikan semangat kepada seorang teman yang mengalami kegagalan dalam ujian, ya. Jadi kita akan lihat bersama role play ataupun simulasi dari kelompok 3. Jangan sedih lagi ya. Kamu jangan sedih ya. Kamu harus belajar lagi. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kamu sehat ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. Baik adik-adik, itulah presentasi dari semua kelompok, baik itu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Baik, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik, oke. Jadi ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Nah, apa? Bahwa kalau al-qayyum itu tentang apa? Al-qayyum. Bahwa Allah yaitu maha mandiri, ya. Bahwa Allah itu maha mandiri. Mandiri berarti kita sebagai manusia harus pun menerapkan sifat mandiri itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita berada di sekolah diberikan tugas oleh guru, maka dengan tugas individu, maka tugas itu harus kita selesaikan dengan sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Nah, baik adik-adik, untuk refleksi kita pada hari ini yaitu apakah Asmaul Husna ini menyenangkan untuk dipelajari? Senang tidak? Nah, senang ya dengan Asmaul Husna? Jadi untuk Asmaul Husna ini harus diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama sifat Allah apa? Asmaul Husna apa? Al-Qayyum. Kemudian apa? Al-Mu'min. Dan juga Al-Ba'is. Dari kelima Asmaul Husna ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, untuk pembelajaran kita berikutnya, pada pertemuan berikutnya yaitu tentang surat Al-Kafirun, ya. Surat Al-Kafirun. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kami persilakan kepada Adik Firman untuk memimpin doa sesudah belajar. Teman-teman, kita mulai. Subhanallah
kita hari ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.